Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia dan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat Islam, nikmat iman. Sehingga dengannya Allah memberikan petunjuk, bimbingan, kemudahan, hidayah kepada kita untuk menunaikan berbagai macam perintah dan kemudian kebajikan. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara potongan bagiannya adalah innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan Allah menerima hanya yang baik-baik saja. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan jawami'ul kalim, yaitu suatu ungkapan yang pendek namun padat akan makna. Termasuk diantaranya adalah hadis ini, terdiri dari dua bagian. Allahu Tayyib, sesungguhnya Allah itu baik. Dan bagian yang kedua, la yaqbalu illa tayyiban, dan Allah tidak menerima kecuali hanya yang baik-baik saja. Adapun yang pertama, innallaha tayyibun, sesungguhnya Allah Ta'ala baik. Allah Ta'ala baik. Di antaranya bentuknya adalah Allah telah menganugerahkan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, yang dengannya menjadi kunci bagi seseorang untuk masuk ke dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha, sungguh telah beruntung, man aslama, seseorang yang diberikan nikmat Islam, wa ruziqa kifafa, dan diberikan rizki secara cukup, wa qanna'ahullah bima atah, dan dia diberikan qanaah atas apa yang Allah anugerahkan kepada mereka. Allah baik kepada kita ketika Allah menganugerahkan kepada kita nikmat Islam dan nikmat iman ini, yang sebagian seseorang ketika mendapatkan nikmat Islam butuh perjuangan yang panjang, butuh pertentangan yang luar biasa, butuh perenungan yang sangat amat mendalam, sampai mengorbankan berbagai macam mungkin yang ada di sisinya. Sebagian yang lain Allah anugerahkan itu sudah semenjak lahir, kemudian tumbuh sampai menjadi dewasa dan seterusnya. Maka ini adalah nikmat yang perlu kita syukuri. Sampai Allah Ta'ala berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah salah seorang di antara kita wafat kecuali Islam ada di dalam dada kita. Yang kedua, Allah baik. Allah telah menganugerahkan berbagai macam ilmu kepada kita, yang mana Allah lahirkan kita dalam keadaan polos. Bukan polos saja dalam sisi pakaian, begitupun polos dalam sisi keilmuan.
Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, tidak membawa ilmu apapun. Dengan membaca, dengan menulis, Allah mengajarkan kepada kita berbagai macam ilmu. Dengannya seseorang bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dengannya seorang tersebut mencapai suatu status dan kedudukan, dan dengannya seorang itu mendapatkan rasa aman di dalam dan kenyamanan di dalam kehidupan. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita berbagai macam makanan dan minuman dan rasa aman. Dan sesungguhnya nikmat keamanan adalah nikmat yang terbesar. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, alladzi at'amakum min ju' wa amanakum min khauf. Sungguhnya Allah telah memberikan orang Quraisy itu makanan dari lapar dan kemudian memberikan keamanan mereka sebelumnya mereka dalam keadaan ketakutan. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Allah baik. Innallaha thayyibun. Sesungguhnya semua tersebut adalah berasal dari Allah. Dan diantara yang lain adalah Allah baik. Dengan apa? Dengan takdir yang Allah gariskan pada setiap makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi siapa yang Dia beri, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menahan bagi yang Ia kehendaki. Allahumma la mani'a lima a'taitah wa la mu'tiya lima mana'tah. Ya Allah, la mani'a lima a'tait, tidak ada yang sanggup menolak bagi siapa yang telah Engkau beri, wala mu'tiya lima mana'tah, dan ya Allah, tidak ada satupun yang sanggup memberi ketika Engkau telah menolak dan menahannya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Allah dialah yang menciptakan apa yang Ia kehendaki, wa yakhtar, dan Allah memilih siapa yang berhak untuk diberikan. Dalam kehidupan ini seseorang berencana, seseorang memiliki wacana, namun Allah Subhanahu wa ta'ala yang memutuskan. Seorang penyair bertutur, ma kullu ma yatamannal mad'u yudrikuhu, tajri riyahu bima la tastahi sufunu. Tidak semua yang diinginkan oleh seseorang mampu ia dapatkan. Tajri riyah, terkadang yang namanya angin itu berjalan sesuai tidak seperti yang diinginkan oleh kapal persiar. Ada kalanya angin itu berhembus sesuai dengan arah perjalanan, terkadang juga kebalikannya. Terkadang angin itu datang dari arah yang berlawanan. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Tapi seorang muslim yakin bahwasanya apa yang telah Allah takdirkan, apa yang telah Allah putuskan, itulah yang terbaik untuk mereka. Nabi Ibrahim menunggu waktu yang lama kehadiran seorang buah hati. Namun tatkala buah hati itu datang, Nabi Ibrahim mendapatkan ujian. Inni ara fil manami anni adzbauka fanzur madza tar. Wahai putraku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku aku menyembelihmu, maka bagaimana ucapanmu? Ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan untukmu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapati aku niscaya menjadi orang yang sabar. Maka buah dari ketaatan tersebut, buah tunduk kepada takdir tersebut, menghasilkan suatu rangkaian ibadah yang senantiasa dilakukan kaum muslimin sampai hari ini, yaitu ibadah kurban. Di sisi lain, sang istri ketika sudah memiliki anak yang besar, kemudian dijauhkan, kemudian ditempatkan di suatu negeri yang tidak berpenghuni, di sebuah negeri yang tandus, di sebuah negeri yang tidak ada siapa-siapa di sana. Ditinggalkan istrinya seorang diri dengan membawa seorang putra yang masih kecil. Maka kemudian dikatakan,
Wahai Ibrahim, siapa yang menyuruhmu di sini? Maka Ibrahim tidak menjawab, sampai kemudian sang istri menjawab, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang menyuruhmu? Apakah Allah yang membimbingmu untuk membawa aku dan putra kita tercinta ini diletakkan di negeri ini? Maka Nabi Ibrahim menjawab, iya. Kekuatan tawakal, kesabaran dan kepasrahan kepada takdir dari ibunda dari Nabi Ismail, beliau mengatakan, idzan la yudayyi'an Allah. Kalau begitu pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Ketundukan, kepasrahan, ketawakalan pada takdir Allah Subhanahu wa taala menghasilkan satu, ibadah tawaf, ibadah sa'i antara Safa dengan Marwah. Kemudian yang kedua, munculnya air Zam-Zam, yang sampai hari ini air Zam-Zam memberikan kebaikan untuk kaum muslimin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam tergantung untuk apa diminum. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, dan kepanjangan dari air Zam-Zam banyak sekali. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, innallaha thayyibun. Allah itu baik. Allah baik telah menganugerahkan iman ke dalam diri kita. Allah baik telah menganugerahkan berbagai macam ilmu pengetahuan, terutama agama, kepada kita. Allah baik telah memberikan kecukupan dalam kehidupan kita dan keamanan. Allah pun baik telah menentukan garis-garis takdir kita. Dan kita imani, kita yakini bahwasanya apa yang telah ditentukan oleh Allah tadi adalah yang terbaik untuk kita di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ini berkaitan dengan poin yang pertama, yaitu adalah innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu baik. Semoga yang disampaikan oleh khatib dalam khutbah yang pertama ini, Allah berikan kepada kita semuanya taufik, petunjuk dan bimbingan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wa ihtada bihadihi min ummatihi ila yaumil liqa'ih, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, setelah kita paparkan betapa kemurahan Allah kepada kita, betapa kasih sayang dan kebaikan dari Allah kepada kita, maka pada khutbah yang kedua ini, pada bagian kedua dari hadis tadi, la yaqbalu illa thayyibah, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Ketika Allah telah mencukupkan dan memberikan berbagai macam karunia kepada kita, maka tugas bagi seorang hamba adalah beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak minta yang macam-macam dari kita. Allah hanya minta satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin, tidaklah aku ciptakan manusia kecuali untuk ibadah. Kita hanya diminta untuk ibadah kepada Allah. Namun ma'asyiral muslimin, keterbatasan, kelemahan kita sebagai seorang hamba, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Betapa banyak kita melalaikan hak-hak Allah yang satu ini. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Yang baik itu yang seperti apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Allah menginginkan kualitas, value dari ibadah kita. Bagaimana indikatornya? Yang pertama adalah cinta. Rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Para nabi disebutkan oleh Allah Ta'ala, innahum kanu yad'unana rahaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sungguhnya mereka dahulu para nabi yad'unana, mereka beribadah kepada kami, mereka berdoa kepada kami, raghaba wa rahaba, mereka cinta dan mereka takut kepada kami, wa kanu lana khashi'in, sehingga mereka menjadi orang-orang yang khusyuk. Nabi SAW berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku bermohon cintamu. Wa hubba man yuhibbuk, dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, berikanlah cinta kepada diriku untuk mencintai amalan yang mendekatkan kepadamu, ya Allah. Ini thayyib, yang baik, yang diterima oleh Allah. Ada rasa cinta dalam kita beribadah. Yang kedua, yaitu adalah rasa takut, khawatir. Kalau ibadah yang kita lakukan, kalau sedekah yang sudah kita keluarkan, kalau sholat yang kita lakukan, kalau zakat yang kita tunaikan, semuanya menjadi habaan mansuro, bagaikan debu-debu yang berterbangan, tidak dianggap di sisi Allah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atau wa qulubuhum wajilah. Dan mereka orang-orang yang bersedekah, hati mereka itu takut. Mereka yang datang kepada Allah, hati mereka takut. Kata Aisyah, ya Allah, siapa yang takut itu? Apakah orang yang syirik, yazni, orang yang mencuri, orang yang berzina? Bukan. Yang takut adalah justru mereka orang yang sholat, justru mereka orang yang puasa, justru mereka adalah orang yang sedekah. Namun ya Rasulullah, kenapa mereka takut? Bukankah Allah Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala hanya menerima ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimanallah wa iyyakum. Oleh sebab itu, setiap Jumat khatib berbagai macam tempat selalu mengingatkan wasiat takwa. Karena dengan ketakwaan diantara kadar amal kita diterima. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Dan yang terakhir yaitu adalah roja, berharap bertemu dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha. Barang siapa seorang berharap bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia mengamalkan amalan soleh. Seorang ulama di Masjid Nabawi yang bernama Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, imam dan khatib di Masjid Nabawi, beliau punya buku yang berjudul Doa dan Zikir. Di hadis paling terakhir beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa berharap bertemu dengan Allah, maka Allah pun rindu untuk bertemu dengan hambanya tersebut. Wa man kariha liqa Allah, barang siapa seorang itu benci dan tidak suka bertemu dengan sang penciptanya, karihallahu liqa'ah, Allah pun benci dan tidak suka ketika akan bertemu dengan hambanya. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba yang dirindui oleh Allah Ta'ala pertemuan dengannya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Ini yang dapat khatib sampaikan pada khutbah ini. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah baik dan Allah tidak menerima yang baik-baik saja. Mari kita tingkatkan ibadah kita, salat kita dengan ikhlas. Setelah salat kita duduk sejenak untuk menunaikan zikir, dan kita tunaikan zikir itu dengan ikhlas, dan kemudian mungkin ibadah yang lainnya. Ini yang dapat khatib sampaikan. Semoga Allah merahmati kita, menyayangi kita, mengampuni kita, dan menjadikan keridhaan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal jannah wa nastajiru bika minan nar. Ya Allah, kami bermohon kepadamu surga dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari siksa api neraka. Allahumma inna nas'alukal jannah wa nastajiru bika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa nastajiru bika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.